Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 9. Bab 2, Mengenal Gerejaku, bagian pertama. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita bertemu dalam pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 9 bersama Ibu Christine Piri. Materi kita sekarang adalah bab 2, Mengenal Gerejaku, bagian pertama. Dengan semangat mari kita belajar, mari kita buka pelajaran hari ini dengan berdoa. Kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami boleh belajar bersama kembali. Berikan kami hikmat dan pengertian, agar kami bisa mengerti apa yang dijelaskan. Tuhan berkati pembelajaran kami dari awal hingga akhir. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Kita masuk ke materi mengenal gerejaku. Kompetensi dasarnya adalah 1, memahami karya Allah dalam pertumbuhan gereja sebagai umatnya di dunia yang bergumul untuk menjadi saksinya yang setia. Kedua, menelaah karya Allah dalam pertumbuhan gereja sebagai umatnya di dunia yang bergumul untuk menjadi saksinya yang setia. Indikator pembelajarannya adalah 1, memahami bahwa ada bermacam-macam gereja di dunia yang dilahirkan dari berbagai-bagai perpecahan. Kedua, menyebutkan hubungan antar gerejanya dengan gereja-gereja lain dalam sebuah bagan gereja. Ketiga, menyebutkan perpecahan gereja bertentangan dengan kehendak Tuhan Yesus yang menginginkan para muridnya hidup dengan damai dan saling mengasihi. Dan tujuan pembelajarannya adalah pertama, yaitu memahami bahwa ada bermacam-macam gereja di dunia yang dilahirkan dari berbagai perpecahan. Kedua, menjelaskan hubungan antar gerejanya dengan gereja-gereja lain dalam sebuah bagan gereja. Ketiga, menyebutkan sejumlah bentuk kerjasama di antara gerejanya dengan gereja-gereja lain yang ada di sekitarnya. Keempat, menjelaskan bahwa perpecahan gereja bertentangan dengan kehendak Tuhan Yesus yang menginginkan para muridnya hidup damai dan saling mengasihi. Kita masuk ke poin bahasan yang akan kita pelajari hari ini. Poin bahasan pertama itu adalah mengenal gerejaku. Poin bahasan kedua itu adalah perpecahan pertama. Poin bahasan ketiga adalah perpecahan berikutnya. Kemudian kita ke poin bahasan keempat, skisma gereja barat dan skisma gereja timur. Aduh, lepotan jadinya. Kemudian yang kelima, gereja di Indonesia. Dan keenam, tugas. Kita masuk ke poin bahasan yang pertama, yaitu mengenal gerejaku. Ini gereja-gereja yang ada di Balikpapan ya. Nah, kalau ditanya kepada kalian, kalian bergereja di mana sih? Nah, apa jawaban kalian sama? Ya, maka jawabannya pasti gereja kami berbeda-beda. Ada di GPIB dan juga GPIB-nya berbeda-beda karena GPIB itu sesuai tempatnya, sesuai wilayahnya. Ada di Salom, ada di Peniel, mungkin Bukit Sion, mungkin Bukit Benuas, juga ada di HKBP, ada di GPID, ada GPDI, ada di Betani, ada di Gereja Mawar Saron, Gereja Advent, juga gereja-gereja yang lainnya. Jadi semuanya memiliki gereja masing-masing. Kemudian jika ditanyakan apakah sama gerejanya, pasti jawaban kalian beragam. Mungkin ada yang bilang, sama kok, kan kita sama-sama berdoa menyanyi. Tetapi ada juga yang bilang, nggak sama, berbeda, gereja kita berbeda. Nah, jawaban dua-duanya itu benar. Sama karena kepala gereja kita bukan pendeta loh ya. Jadi, kepala gereja bukan pendeta kita, tetapi Tuhan Yesus. Dan berbeda, kenapa? Karena doktrin dan kemudian yang kita kenal dengan denominasi kita itu berbeda. Kita lihat bagan perpecahan gereja, mulai dari gereja mula-mula. Gereja mula-mula ini ya, gereja mula-mula, kemudian sebelum itu tahun 50 ada konsili Yerusalem, masuk di perpecahan di
Jemaat Korintus, kemudian konsili Efesus, konsili Kalsedon, kemudian terjadi skisma akbar, skisma besar pada abad ke-11, gereja barat dan gereja timur. Kemudian abad 16 masuk reformasi Martin Luther, maka dari reformasi ini muncullah perpecahan-perpecahan, ada Restoranisme, ada Anabaptis, ada Calvinisme, Anglikanisme, Luteranisme, ada Ritus Barat dan Katolik Barat dan Timur, kemudian Ortodoks Timur, Ortodoks Oriental, Asiria dari Timur. Nah, gereja-gereja kalian itu ada di bagian sini ya. Apakah kita kelompok Anabaptis, apakah kita kelompok Calvinisme, itu biasanya GPIB ya. Apakah kita kelompok Luteranisme, itu aliran dari gereja HKBP. Apakah kelompok yang pembaptisan ulang itu adalah Anabaptis. Nah, disinilah bagian gereja kita dan ini akan menjadi bagian dari gereja-gereja kita. Kemudian kita masuk ke bab 2. Perpecahan pertama. Perpecahan pertama itu ya, kita lihat sesungguhnya perpecahan itu sudah disadari oleh Yesus. Dalam Injil 17 ayat 21 dikatakan dalam doa Yesus yaitu supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Ini adalah doa Tuhan Yesus yang menyadari bahwa murid-muridnya akan terpecah-pecah dan doanya adalah bahwa mereka akan tetap menjadi satu sebagaimana kesatuan Kristus dan Allah Bapa. Jadi keterpecahan manusia dan terutama sekali keterpecahan gereja adalah sebuah skandal atau batu sandungan yang sangat mengganggu dalam kehidupan kita manusia. Tidak mengherankan apabila ternyata sejarah dunia ternyata juga penuh dengan konflik dan peperangan ya. Dalam Kisah Para Rasul 15 kita menemukan bagaimana gereja perdana diperhadapkan dengan sejumlah pertanyaan yang berat yang mengancam gereja untuk terpecah. Nah, kita lihat ya, dalam masalah-masalah perbedaan yang terjadi di jemaat mula-mula itu disebabkan ini makanan halal haram, ini orang Yahudi bukan Yahudi, orang Yahudi bukan Yahudi nggak boleh ikut dalam bagian dari gereja. Ini orang yang kudus dan tidak kudus. Maka tahun 50 diadakan persidangan di Yerusalem yang dikenal dengan sebagai Konsili Yerusalem atau Konferensi Apostolik. Pada akhir persidangan itu dicapai kesepakatan untuk melakukan peraturan minimal untuk orang Kristen, yaitu mereka harus menjauhkan diri makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Kedua, darah. Ketiga, daging binatang yang mati dicekik. Dan keempat, percabulan. Keempat peraturan ini sudah dianggap cukup untuk seorang Kristen, sehingga menjadi Kristen tidak berarti menjadi Yahudi terlebih dahulu. Ya, kita ke perpecahan di Korintus. Di Korintus terjadi perpecahan gereja ketika orang-orang saling berkelompok berdasarkan rasul-rasul tertentu. Inilah apa yang disebut sebagai kultus individu. Kultus individu atau pengagung-agungan seorang tokoh tertentu, bahkan tokoh pendiri gereja sekalipun, itu sangat berbahaya. Orang tidak lagi dapat bersikap kritis terhadap tokoh-tokoh itu. Ya, semua yang dikatakan dan dilakukannya pasti dianggap benar. Kita tidak diajarkan menyembah tokoh-tokoh itu, melainkan Allah yang kita kenal melalui Yesus Kristus. Di Korintus muncul orang-orang yang membanggakan dirinya sebagai anggota golongan Paulus, Apolos, Kefas atau Petrus, atau bahkan golongan Kristus. Masing-masing menganggap pemimpinnya lebih hebat daripada yang lain. Kalian bisa lihat di 1 Korintus pasal 1 ayat 13. Perpecahan lainnya yang terjadi di Korintus ialah ketika anggota-anggota jemaat di sana membangga-banggakan diri mereka berdasarkan karunia-karunia roh yang mereka miliki. Saya memiliki karunia bernubuat, saya memiliki karunia berbahasa roh, saya memiliki karunia menyembuhkan, saya memiliki karunia melayani. Jadi mereka merasa bahwa karunia mereka lebih hebat dari yang lainnya. Kita masuk ke
Poin bahasan keempat, skisma gereja barat dan gereja timur. Ya, skisma gereja barat, kita lihat apa itu skisma gereja barat, skisma gereja timur ya. Itu setelah perpecahan yang terjadi karena hal makanan, minuman, orang Yahudi dan bukan Yahudi. Kemudian di Korintus terjadi satu kebanggaan terhadap satu sosok kepemimpinan dan kemudian satu kebanggaan terhadap talenta, bakat atau karunia, dan kemudian perpecahan terjadi pada abad yang ke-11 itu ya, terjadi skisma gereja barat dan gereja timur. Ya, jadi gereja timur dan gereja barat, barat itu berarti yang suasananya dipengaruhi oleh pendapat-pendapat seperti yang timbul di Kekaisaran Romawi bagian timur. Gereja-gereja bercorak timur, itu gereja ortodoks ya. Ya, gereja-gereja timur itu adalah gereja Rusia, kemudian Suria, kemudian Mesir, ya, kemudian Yunani. Itu adalah gereja timur, ortodoks timur. Kemudian gereja barat atau ortodoks gereja barat itu adalah Prancis, Inggris, Roma, kemudian negara-negara Skandinavia. Ya. Gereja timur dan gereja barat terpisah satu dengan yang lainnya mulai abad ketiga karena mereka mulai mempergunakan bahasa Latin. Pada abad keempat terjadi perpecahan serius karena pertikaian mengenai doktrin ketritunggalan, tetapi kedua belah pihak kemudian rujuk kembali setelah penyelesaian oleh gereja timur setelah konsili Konstantinopel tahun 381. Tetapi pada abad kedua terjadi perubahan di Roma, timbullah kepausan yang hendak mereformasikan yang perhatiannya lebih tertuju kepada Eropa Utara dan Barat daripada gereja Timur. Pendekatan baru ini membawa serta sikap yang lebih tegas terhadap gereja Timur, antara lain dengan menambahkan kata filuk atau anak pada pengakuan iman Nisea. Pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Akibatnya pada tahun 1054 kedua gereja saling mengekskomunikasi. Jadi tidak ada komunikasi ya, hanya karena satu perbedaan-perbedaan pandangan. Dan kemudian pada abad ke-16 muncullah gerakan Protestanisme. Martin Luther memakukan 95 dalilnya di pintu gereja Wittenberg yang isinya mengkritik praktek-praktek yang dilakukan oleh gereja Katolik saat itu, seperti penjualan surat-surat pengampunan dosa, pengumpulan religiu atau orang-orang kudus untuk meningkatkan kesempatan untuk lepas dari api penyucian dan lain-lain. Dari sinilah kemudian muncul gerakan-gerakan pembaharuan seperti Anabaptis yang melahirkan gereja aliran Pantekosta, kemudian gereja Metodis, gereja Advent, gereja Karismatik yang juga sampai ke Indonesia. Kita masuk ke gereja di Indonesia. Ya, kita lihat gereja di Indonesia, bahasan kitanya sedikit saja. Dalam perkembangan gereja di Indonesia sesungguhnya yang pertama di Sumatera Utara, yaitu kaum Kristen yang dibawa oleh kaum Nestorian Suriah. Tetapi agama Kristen tidak berkembang karena tidak dapat berbaur dengan masyarakat setempat. Mereka tidak bisa berbaur dengan masyarakat, mereka menjadi kaum eksklusif yang kemudian mereka tidak bisa menggunakan bahasa setempat untuk menjadi bahasa mereka, yang akibatnya generasi ini habis, maka hilang jugalah orang-orang Kristen di Sumatera Utara, di Barus itu ya. Dan selanjutnya tentang gereja di Indonesia kita bertemu di bagian kedua video pembelajaran bab 2 mengenal gerejaku. Ya, nanti kita bertemu materi bagian gereja di Indonesia di video berikutnya. Ya, kemudian kita masuk ke bagian ke-6 terakhir, tugas. Tugas kalian adalah tugas produk ya, proyek ya. Buatlah tulisan tentang sejarah gereja kalian mulai dari sejarah gereja mula-mula sampai gereja masing-masing. Itu artinya sama dengan bagan tadi ya. Buatlah tulisan secara umum sampai kemudian kepada sejarah gereja kalian. Kita lihat petunjuk mengerjakan tugas ya.
Ya, kerjakanlah dengan baik dan benar melalui Google Classroom. Lakukanlah wawancara dengan majelis jemaat secara protap kesehatan. Ketiga, carilah juga melalui Google, tetapi tidak di copy paste. Keempat, tugas ini dikerjakan untuk waktu 2 minggu dari sekarang. Kelima, do the best, be a good student. Ya, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan kita tutup dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar dari awal hingga akhir. Berkati pembelajaran hari ini agar bisa menjadi ilmu bagi kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, demikian pertemuan kita di bab 2, bagian pertama mengenal gerejaku, sampai bertemu kembali di materi yang sama, bab 2 bagian B mengenal gerejaku. Salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.